Shalom, salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu terkasih di dalam Tuhan. Pagi yang indah ini kita kembali berjumpa pada Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu, tanggal 27 Mei 2023. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pagi ini, mari Bapak Ibu yang terkasih, kita buka dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kita dimampukan melakukan semua aktivitas dengan baik oleh karena kekuatan dan hikmat daripadanya melalui Roh-Nya yang kudus. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan surga beserta kemuliaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita harus mendahulukan Tuhan dalam setiap aktivitas kita di setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan, yaitu terambil dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayatnya yang ke-62 sampai 66. Dan judul renungan kita yaitu merespon kebaikan Tuhan, umpe bali kamasokan napuang. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, Bapak Ibu yang terkasih, kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang selalu mengasihi dan memimpin kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, kami datang memohon kiranya dapat memberikan kami hikmat dan pengertian akan firman-Mu melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat memahami dan merenungkan firman-Mu ini. Ya Bapa di surga, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami datang memohon dan menyembah di hadapan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca yaitu 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 62 sampai 66. Lembaga Alkitab memberi judul Korban Pentabisan dan Perayaan. Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 122.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentabiskan rumah Tuhan itu. Pada hari itu juga, raja menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian dan segala lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang di hadapan Tuhan itu terlalu kecil untuk memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban keselamatan itu. Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaat yang besar dari jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 diserunya bangsa itu pergi, maka mereka memohon berkat untuk raja. Lalu pulanglah ke kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud hambanya dan kepada orang Israel umatnya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, judul renungan kita adalah merespon kebaikan Tuhan. Umpe balik kamasokanna puang. Jika Anda merasakan keberhasilan atau kesuksesan meraih segala yang Anda impikan, maka kepada siapakah Anda mengucap syukur sebagai respon dari sukacita Anda? Terhadap Allah, Salomo mempersembahkan korban syukurnya. Hal itu dilakukan sebagai respon Salomo terhadap Allah yang telah menyediakan tempat perhentian untuk umatnya. Tempat perhentian terhubung dengan berdirinya bait Allah, sekaligus menegaskan bahwa janji Allah kepada mereka terus dinyatakan. Selain itu, kepada mereka telah diberi hukum Taurat untuk mengatur kehidupan mereka, serta mengangkat Salomo menjadi raja untuk memerintah mereka. Untuk itulah mereka melakukan ibadah raya selama 7 hari. Salomo menyampaikan permohonannya kepada Tuhan.
Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita, sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita, dan hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Salomo dalam permohonannya sangat sadar bahwa tanpa anugerah dari Allah tidak mungkin Israel bertahan hidup dari perayaan yang dilakukannya itu. Maka Salomo bersama seluruh rakyat merespon kebaikan Tuhan dengan mempersembahkan korban sembelihan dan korban keselamatan. Lalu bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita juga sudah merespon kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita juga menjadikan kehidupan kita sebagai kesaksian yang dapat diteladani oleh orang-orang yang ada di sekitar kita? Dalam hidup Kristus kita telah menerima dan menikmati kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sampai sekian dulu renungan kita pada pagi yang indah ini. Sebelum menutup perjumpaan kita melalui renungan firman Tuhan, mari Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita sama-sama berdoa. Allah Bapa di surga, kami kembali menghampiri hadirat-Mu, menyatakan segala ucapan syukur kami kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu yang sudah Engkau karuniakan kepada kami selama 6 hari dalam menjalankan semua aktivitas kami. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Tak lupa kami juga selalu berdoa akan semua aktivitas jemaat-Mu di Gereja Toraja Bogor. Peliharakan kami semua dalam segala aktivitas kami ke depannya, baik anak-anak maupun orang tua, sehingga kami selalu merasakan akan kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami senantiasa. Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu akan tempat ibadah kami yang sampai hari ini belum mempunyai tempat ibadah yang milik kami sendiri, Jemaat Gereja Toraja Bogor. Kami masih menumpang di gereja Kasih Brimob Tuhan. Kiranya pada saatnya Bapa di surga juga berkenan memberikan kami tempat ibadah seperti jemaat-jemaat-Mu yang lain. Bapa, kami juga berdoa akan hamba-Mu Pendeta Asmen Tonapa. Kiranya Tuhan selalu memberikan hikmat, kebijaksanaan, serta kekuatan dan kesabaran dalam tugas pelayanannya. Bapa dimuliakan. Bapa, kami juga berdoa akan semua majelis jemaat Gereja Toraja Bogor, kakak-kakak sekolah minggu, pemusik, sound, operator, slide, serta semua yang bertugas setiap minggu di Gereja Toraja, Jemaat Bogor. Kiranya Tuhan memberi berkat kasih karunia, sehingga melalui pelayanan mereka, nama-Mu dimuliakan. Bapa di surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Amin. Bapak, Ibu yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita melalui renungan harian Toraya edisi 27 Mei 2023. Selamat melakukan aktivitas, Tuhan memberkati. Amin.